Tapi kata lu main sinetron. Iya lagi. Lu main sinetron? Tendangan si Madun. Datang skrip, suruh datang. Jadi Tarzan. Si Tarzan nyulik ceweknya Madun. Madun nyamperin tuh ke hutan. Sparring gitu, mini soccer. Tim Tarzan sama tim Madun. Tarzan banyak? Banyak Tarzan. Gitu. Ada beberapa omongan orang-orang tentang nikah yang menurut gue nggak relate dan nggak bisa dipercaya. Rezeki nggak kebuka? Jatuh cing gue, parah. Tapi bini lo tetap ada di samping lo kan? Iya, sampai kan gue titipin dia ke rumah mertua. Bukan dititipin, dia pulang itu Pak. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Asar Leoniko Judo. Judo apa Yudo? Judo, kan ejaan lama King. Bokap lo Judo? Bokap Judo. Nyokap Leoniko? Nyokap Asar. Asar, memang lahir lasar. Enggak, jadi waktu subuh itu masuk rumah sakit kan. Dokter bilang, wah ini keluar Asar. Bokap udah prepare nama Asar. Oke. Keluar maghrib. Terus diledekin nama nyokap kan, oh salah nih nama lu Asar. Ya udah tuh 2 hari tetap nama Asar. Akhirnya dia balik-balik ke nyokap. Sebenarnya itu bukan waktu jam sholat Asar. Oke. Gabungan nama kakek kata dia. Asnya? Ahmad Syafyuddin. Harnya Haryanto Yudo. Ashar. Masa ada orang namain dari gabungan nama kakek sih? Dia ngomong gitu, kayaknya nggak mau kalah gitu loh, nggak mau salah. Masa masuk subuh, dibilang dokter Asar. Asar. Lahirnya? Maghrib. Lengkap. Mungkin jelek kali kalau maghrib Leoniko. Iya. Kayaknya maghrib tuh kayak udah meredup gitu ya. Jadi Asar ternyata adalah singkatan dari nama kakek. Oke. Tapi lo dipanggil Asar pernah? Kalau panggil Asar tuh biasanya cuma di SD doang tuh. Oke. Tapi kalau daily, gue bedain gitu sih. Jadi kalau misalkan kerjaan biasanya gue kenalin Niko. Oke. Tapi kalau temen deket, temen kecil Leon. Jadi kalau orang nelpon, Leon, oh teman. Halo Mas Niko, oh kerjaan. Kerjaan. Kalau Asar? Keluarga. Kalau Judo, bapak lo? Bapak gue yang bisa manggil itu. Tapi lo adalah content creator yang berhenti kerja untuk jadi content creator nih. Yes. Apa tuh yang ini? Memang karena kerjaan udah nggak sesuai passion atau? 5 tahun itu kan gue di agency emang day to day-nya ini, Cing ya. Kita ngurusin engagement, brand-brand segala macam. Emang dari dulu pengen mau tester deh, gue mau full time. Waktunya belum ada. Oke, maksudnya full time sebagai kreator. Yes. Oke. Sampai di 2024 gue punya campaign untuk salah satu perusahaan. Gue bilang 2025 kayaknya bakal zamannya Clipper. Oke. Bakal zamannya pendek. Kita lagi pitching lah. Terus ada salah satu anak magang di 2024 itu ngomongnya. Mas ini konsep lu udah pernah ajuin ke kita 3 kali. Lu aja jalanin sendiri. Bab kena di situ. Oh, di situ lu tersinggung? Enggak, cuma kayak apa ya? Itu titik di mana gue. Ya iya ya, kalau gue terlalu pede sama ini materi, sama apa yang mau gue lakuin, kenapa gue nggak lakuin ke diri sendiri aja ya? Tuh tahun lalu sekitar Juni-Juli lah, Cing. Nggak, maksud gue lo mengajukan itu untuk campaign sebuah produk? Perusahaan, yes. Itu 3 perusahaan gue tawarkan. Yang kayak model sekarang nih? Iya. Tapi menurut gue sih memang nggak kemakan kalau sebentar. Maksudnya cuma sedikit gitu. Betul, tapi targetnya dia tuh ornas, Cing. Oh gitu. Kalau menurut gue memang konten kayak lo tuh butuh banyak. Baru tahu orang komedinya di mana, ide di mana gitu. Baru berasa kalau nonton awal, apaan ya maksudnya gitu. Belum lewat ya. Nah sekarang udah berapa ini? Berapa konten? Totally sekarang udah mau 70 konten lah ya, 70-80. Oke. Tapi lo emang ngobrol gitu? Modelnya? Kebiasaan sih. Nah, ini sekarang aja udah mulai kayak gini nih. Iya. Maksudnya waktu lo kerja kayak gini juga? Misalnya gue ngasih tau orang nih, orangnya nggak ngeh.
gue tuh selalu punya opening yang orang-orang, udah tahu nih gue peribahasa. Biasa gitu. Gue kalau ngasih orang tuh kayak, sekarang gini. Sekarang gini. Jadi gue kadang kalau ngasih tahu orang nih, directly dia nggak ngerti. Gue harus pakai perumpamaan. Baru orang kayak biasa baru, oh iya ya. Oh iya paham ya. Oh ini apple to apple-nya. Kebawa dari situ. Jadi kebiasaan kalau ngobrol sama orang, sekarang gini. Tapi dulu orang kan kalau gue ngomong sekarang gini kan, apa nih? Apa nih maksudnya? Sekarang tuh orang kalau denger gue, sekarang gini. Tai nih konten. Kebiasaan tapi. Tapi itu karena kebiasaan. Maksudnya kebiasaan. Nada lo ini nada konten nih. Dulu ngomong begini nggak? Iya. Iya lagi nih. Ke bawah ya? Enggak, maksudnya lo dari dulu ngomongnya begini? Iya. Kalau ngasih tau orang, gue sotoy banget kan kalau ngasih tau orang. Gue kalau ngasih orang tuh bener-bener, lu pikirin deh, lu ngerti nggak? Penekanan gue tuh kayak gitu. Akhirnya ke bawah kayaknya sampai situ. Nggak gue coba untuk tampilkan ya. Emang begitu cara ngobrol. Tapi kalau diajak ngobrol masih nyambung. Nggak semua orang ngobrol, gue patahin kemana nih, gue patahin nggak gitu juga. Enggak, intonasi? Intonasi iya, bawaan. Mas, jadi memang terasa lebih natural sih. Natural. Iya. Sekarang gini, kenapa? Nah, kalau misalnya orang ngasih jawaban, gue udah kalah tuh. Baru gue balikin, kenapa? Gue gituin. Mau kemana nih orang geraknya? Nggak bisa kan, kalau udah kayak gitu. Berarti memang lo udah bergaulnya di dunia digital udah lama dong ya? Udah cing, gue 5 tahun. Sebelum si ngomongnya kayak... Harusnya ganti dulu gambarnya ke gue itu. Ganti dulu ke gue gitu. Ganti ke gue, baru ke dia 5 tahun gitu. Kado. Iya. Sebelumnya lo ngapain? Sebelum kerja ini lo apa? Buku tahunan sekolah. Sebelum agensi kan? Buku tahunan sekolah. Sebelum buku tahunan sekolah, Gojek gue tuh. Buku tahunan sekolah tuh ngapain? Kalau anak mau lulus tuh, kan ada buku tahunan sekolah tuh. Lo bikin? Iya, kita motret, kita marketing. Lo motret? Motret juga. Gue tuh kalau dulu ibu gue bilang, gue tuh banyak bisanya cing. Tapi nggak ada yang expert. Jadi kayak kasarnya kalau raport tuh, KKM semua. KKM Aduh, KKM apa ya? Misalkan kita mau naik kelas nih. Rata-ratanya. Enggak, singkatannya apa KKM? M-nya minimal. Kelas. Gue lupa lagi KKM apa ya? KKM apa? Kompetensi, iya. Kelas yang ada kompetensi. Kompetensi kelas minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Maksud gue itu tadi tuh. Kagak ada kompetensi, kagak ada. Gue iya aja lagi. Kriteria ketuntasan minimal. Yang penting lulus gitu aja. Yang penting lulus. Kata nyokap gue gitu, katanya nyokap gue, nanti lu harus ada titik di mana lu harus expert di satu bidang. Sampai kapan lo nemu akhirnya gue expert di sini nih? Oke, kita lulus sekolah SMA deh tahun berapa? 2016. Abis itu ngapain? Gojek dulu, nganggur kan. Nggak kuliah? Sambil daftar kuliah. Lo Gojek? Gojek. Motor? Gojek motor. Gojek motor dulu, itu setahun. Nggak gue seriusin, itu cuma buat uang rokok doang. Sampai setahun, nyokap gue kan single parent tuh, cing. Habis tahun itu dia ngomong, adek lu mau kuliah nih, lu kuliah bener gak? Karena gue udah ngulang matkul banyak kan. Kalau nggak lu biar sendiri deh. Akhirnya gue seriusin tuh Gojek sama mulai kerja sih buku tahunan sekolah di 2017. Kalau bisa apa? Ke buku tahunan dari Gojek, terus ada orang yang mau Karena gue SMA ketua buku tahunan sih. Gue jadi tahu materialnya, terus harganya, siswa nih berapa segala macem, gue hitungin. Kerja sama orang tuh di Depok waktu itu. Si klien pertama SMA berapa? SMP, SD, SMA? Kalau di gue pribadi, kalau gue yang golin ya, SMP. SMP mana? SMP 18, Tangsel. Lu bikinin buku tahunan itu? Buku tahunan tuh. Itu for the first time. Berarti lu fotoin anak-anak satu-satu gitu? Iya, ada foto grup, ada foto individu, atau tuh. Ini satu angkatan berarti kan? Satu angkatan. Kan mahal juga itu. Mahal. Tapi kan kita dibayar per project. Maksudnya? Ya per sekolah, jadi kita dibayar aja. Gue pernah sampai titik gue bilang ke ibu gini, aduh nih kerja capek banget nih motoin, ada 300 siswa kan? Iya. Seminggu tuh kita tiap hari ketemu anak sekolah, tiap hari. Kata ibu gini, mindsetnya dirubah. Kata siapa ya? Kata ibu gue. Ibu lo? Ibu gue bilang kayak gitu, mindsetnya tuh dirubah. Ibu lo tahu semua ya? Iya lagi ya? Iya. Dia mindsetnya tuh dirubah, jadi kalau misalkan gini, lu ngeliat siswa, lu bayangin tuh anak tuh nge-spend 300.000 loh. Siapa tahu duitnya dia 20.000 PT-PT buat gaji lu.
Oke. Jadi gua kayak setiap ngeliat dia, wah 20.000. 20.000 nih. Iya. 20.000, 5 orang masuk cepet kan kita moto. Iya. Gue mikirnya di situ tuh ngerubah mindset gue banget lah. Sambil gojek di waktu senggangnya buat bayar kuliah. Kayak ngedit fotonya, bikin jadi bukunya. Ada orangnya lagi. Tapi gue ngerti proses A to Z-nya, Cing. Kalau motretnya sendiri lo? Bisa gue motret. Tapi kalau ada teman gue, nah gue tuh dulu tipikalnya gini, Cing. Cun temen nih, bre nganggur nih. Lu bisa apa? Nggak bisa, berikut dah belajar. Ntar gue jadi motret. Ntar dia udah bisa motret, gue lepas. Ntar dia motret, gitu terus. Tapi gajinya, ya potongan dari gaji gue, karena bos gue nggak ngasih lagi. Nggak ngasih lagi, dari lo aja. Dari gue aja. Memang senang berbagi lo. Sebenarnya enggak, tapi terpaksa. Karena kita nggak enak, kita orang nggak enakan nih. Kayak kalau orang udah datang, weh bre parah banget nih gue. Nah, udah deh kita kasih deh. Gue tipikal kayak gitu. Ya potong dari jatah gue dari deh. Gue. Tapi kan gue setahun 10 sekolah bisa. 10-15. Satu sekolah 3 juta. 30 juta. 30. Dapat juga duit. Kalau orang normal, kerja setahun nih, akhir tahun 30 juta. Kira-kira uangnya buat apa tuh, Cing, yang benar? Investasi nggak sih? Ya nggak? Umroh. Bab, iya sih. Jujur masih murah tuh umroh. Kok gue nggak kepikiran ya? Bener tuh. Iya. Tapi karena waktu itu gue kuliah di Trisakti, motor gue Jupiter MX. Iya. Setiap gue parkir, karena gue nggak mau bayar parkir di Trisakti ya, gue parkir depan bis. 4 kali motor gue dipindahin terus kan. 30 cair, beli Vespa gue. Anjir. Vespa Matic. Sambil ngegojek. Pakai Vespa itu? Vespa. Sahab, kok cantik gak? Gue suruh bayar. 3 kali tuh anak untar tuh. Cakep, terus sampai Trisakti. Dapat? Hah? Dapat anak untar maksudnya? Anak untar naik 2 kali namanya. Gue masih inget banget namanya. Sampai rumah nggak pernah gue suruh bayar. Cakep. Otak kita anak kuliah. Berlanjut dong. FTV. Driver Gojek ganteng misalnya. Atau nggak driver Gojek keren pakai Vespa. Nggak pernah tapi sampai ada yang jadi. Cuma kayak, ganteng ya bang di ESG segala macam. Udah. Motornya keren ya, udah selesai. Tapi gue hitung-hitung, wah nih seharusnya 600, 700 sebulan tuh. Hilang tuh gue buat nganter-nganter cewek kayak gitu tuh. Kesalahan fatal pertama. Iya, tapi kan lo harus senang berbagi orangnya. Maksudnya ingin menyenangkan orang. Siapa tahu dari doa dia lo sekarang nih ada di sini. Gue pikir siapa tahu ya. Abang Gojek itu baik banget, ganteng lagi. Gue yakin suatu saat nanti dia akan punya podcast yang akan menginspirasi warga. Feeling gue iya. Banyak banget itu, Cing. Banyak banget. Sebanyak itu. Tapi cantik. Yang cantik doang. Dulu pernah nih, gue dapet di BXC. Putri Juliana namanya. BXC Bintaro? Bintaro. Bintaro XC. Parfum dong banyak. Sat. Sampai sana, hai mas, cakep banget. Wah, udah gue bilang, oh iya mbak gitu. Gue buka, kan kalau helm Vespa di bagasi ya. Mas tapi yang naik temen aku, gede banget temen aku. Gue inget banget itu ke, apa sih itu yang kalau kita deket stasiun Kebayoran. Yang ada flyover, bawahnya pasar. Ciledug, Cipadu. Iya, Cipulir. Argo 18. Dari Bintaro lagi. Bintaro. Vespa S kan monosok. Iya. Nutup tuh 18. Gue cancel, gue bilang, "Kak, gue nggak tahu jalan." Ya? Serius, iya. Karena ada map sebenarnya lo. AP gue lo, gue bilang. Ya penumpangnya udah, nggak apa-apa mas, pakai saya mapsnya. Nggak bisa kak, gitu. Saya juga ntar takut kena nih dari kantor kalau beda orang yang naik. Oh, ada aja alasannya. Iya. Kalau misalkan yang naik yang cewek, kita sampai Kalimantan di 18 naik. Si Putri itu. Si Putri Juliana itu. naik dah. Juliana kali ini dong. Terus jahit. Juliana Jaya. Tahu nggak lo? Wah, nggak tahu lagi. Ada ya? Ada. Juliana Jaya kursus jahit. Ada tuh di situ. Ya. Oke, lo foto-foto berhenti kapan? COVID. Karena nggak bisa BTS. Iya. Kurang tuh kita. Wah, gue ngapain ya? Gue sama teman-teman gue kerja di agensi. Modal deh gue buka agensi. Lo buka agensi? Buka agensi. Apa kerja agensi? Gue buka agensi, tapi gue juga kerja di tempat orang freelance. Cuma bagian kayak misalkan ada orang eventnya butuh panggung atau dia mau ada aktivasi, gue turun. Tapi gue juga punya agensi kecil sendiri. Oh, kalau ngesup kalau lo tempat ininya? Iya. Oh gitu. Biasanya ntar ngobrol sama bos. Tapi kita kayak butuh agensi kecil nih untuk melempar pekerjaan. Oh, saya ada kenalan pak yang murah. Agensi gue masuk.
Oh. Gitu kita mainnya, Cing. Gokis emang, ya. Sampai berapa tahun deh? 2024 selesai. Oktober lah. Apa yang biasa disup apa aja? Apa? Yang disupin ke agensi lo nih? SMM, Social Media Management. Itu apa sih? Bikin feeds, jalanin iklan, terus story, sama reels. Oh, digital nih agensinya? Digital. Bukan off-air-offeran? Belum. Tapi kalau cuma butuh kayak cuma produksi-produksian, sanggup kita kasih. Bikin banner, bikin panggung. Banner, gitu. Tapi pertama, abis gua waktu dapet satu banner, plat merah tuh. Satu doang, gua nganter jauh banget kan. Gua udah, Mas, besok-besok kita ada minimum quantity 10. Oh iya, Mas. Iya, berapa 10? Wah, gua bilang, oke dong nih 10. Kasih invoice, tak. Bayar besokannya. Jujur, ngeprint atu-atu. Hari ini, Mas, itu buat event berikutnya. Jadi 10 setahun, Cing. Gua udah terima duitnya dari awal. Gua nggak bisa cancel kan, duitnya udah pakai segala macam, ya udah, karena gua tetap gua ngantar, gua gojekin, gua naik motor. Gitulah tuh day-to-day tuh, Cing, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sampai 2024 Oktober. 2024 sebenarnya dari Juli tuh, Cing. Tapi kata lu main sinetron. Kok tahu? Kata si Dennis. Denny. Iya lagi. Lu main sinetron? Tendangan si Madun. Jadi yang ditendang? Gua jadi iya lagi. Gua jadi Irfan. Jadi tendangan si Madun itu kan ada 3 sesi. Iya. 3 sesi lagi. 3 season kan. Iya. Dia ada itunya tuh. Ada audisi. Iya. Lu ikut? Ikut gue. Casting ikut? Castingnya aneh, Cing. Castingnya kayak Got Talent. Coba show apa? Ya kayak biskuat marah-marah itu. Iya, tergantung lu bisa apa. Jadi bayangin ya, sekali casting nih, 20 orang. Jejer. Itu kan ada yang bisa wushu, ada yang bisa silat, ada yang bisa acting, ada yang bisa masak, ada yang bisa lompat tali sama hula hoop. Gue bola waktu itu. Udah barengan, action. Jadi ada yang, kamu ini jangan gini. Tapi ada yang lagi masak, ada yang lagi hula hoop. Gue lagi freestyle. Iya lanjut, karena 20.000 orang, Cing, waktu itu. Tapi emang untuk si Madun? Untuk main di si Madun, dapat kontrak eksklusif kita dari MD Entertainment. Maksud gue si casting itu dibikin untuk cari... Iya, jadi nama buat apa yang masak? Yang masak buat peran apa? Kalau ada orang nunjuk kemampuannya masak, kalau bola sih pas nih lo. Tapi sorry banget nih, ya Allah, maaf. Gua rasa dia cuma kayak, ya udah deh nih bocah pada unjuk bakat, tapi lihat komuk. Lihat muka. Mukanya. Karena ada satu yang masak tuh. Gue tahu tuh dari awal dia nasi goreng. Lolos, Cing. Padahal di tendangan si Madun nggak ada adegan. Nggak ada adegan masak. Adegan masak. Janggal tuh. Iya, agak jonggol tuh. Iya. Tapi lolos dia. Bareng lo? Bareng gue. Lu berapa episode tuh? Nah, season 1 gue cuma jadi, lu tau gak sih, kalau misalkan di Madun nih. Madun lagi diberhentiin nih. Woi, Madun, diam! Kita di belakang gitu doang. Oh, jadi pemuda 1, pemuda 2. Iya. Itu ada 8 episode gue gitu-gitu doang. Dialog? Kagak, gitu. Bos, gitu-gitu doang, season 1. 8 episode? 8 episode. Season 2? Season 2, telepon nyokap gue. Bu, omongan basi sih. Iya. Bu, tapi kita ngeliat Asyar waktu itu ngomong. Asyar nih punya bakat. Kita mau kasih tester peran. Kalau Asyar lolos, kita kasih peran pembantu utama. Latihan gue, Cing. Gue liat YouTube, wah perannya gini. Gue liat, latihan. Di tahun berapa nih? 2013-14 ya, orang segitu tuh. Yeah. Dan itu janggal sih emang. Rumah gue kan ada ini nih, teras nih. Emak gue tuh duduk gitu loh. Jadi gue acting depan nyokap gue. Jadi nyokap gue, action, ntar gue juggling. Tendang, marah. Jangan gitu lagi. Lu di sini ya. Awas lu balik lagi ke sini. Kayak gitu tiap hari. Datang skrip, suruh datang. Jadi Tarzan. Bukan buat Madun. Madun, tapi jadi Tarzan. Madun boleh diambil Tarzan. Gue lihat skripnya. Apaan? Masa ya judul gitu. Madun bolanya diambil Tarzan. Judul apa-apaan, apa adegan itu. Sumpah, Cing, ini. Gue gak akan lupa pas gue baca. Wah, gitu gue. Itu masih ada di YouTube sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada di YouTube. Jadi gue ngambil bola Madun. Itu berapa episode dapat? Jujur itu banyak, Cing. Wah doang. Masa gak kelar-kelar Madun?
Bolanya diambil Tarzan nggak kelar-kelar. Jadi si Tarzan itu misalnya ngambil, dipindah ke hutan. Oke. Balik lagi ngambil bola, pindah ke hutan. Itu episode beda-beda. Madun diemin sampai episode 11 si Tarzan nyulik ceweknya Madun. Madun nyamperin tuh ke hutan. Sparring gitu, mini soccer. Tim Tarzan sama tim Madun. Tarzan banyak? Banyak Tarzan. Gitu. Gue lupa tuh. Padahal Tarzan ada banyak. Bener, ada 7. Ada 7. Tarzan ada banyak. Jujur nih. Iya. Satu hal yang ngebuat gue pelajaran situ Tarzan. Gue punya ketua Tarzan. Ketua Tarzan si Wafda. Wafda itu ketua Tarzan. Kok ke Tarzan? Tapi dia kok actingnya nggak? Kan gue disuruh kayak monyet ya. Dia cuma oh bagian ganteng si Wafda nih. Tapi dari kemarin nyulik segala macem gue kan. Gue lari-lari. Giliran ganteng ketemu bosnya si Wafda. Wafda juga diculik nih, Cing. Di situ juga. Diculik juga sama rekanan gua, tapi dia jadi salah satu gitu. Madun juga bebasin dia. Dari situ benar. Jadi tenyomnya. Monyetnya gua gerak-gerak. Dari situ benar gua dapat peran pembantu utama. Di Madun. Setelah itu di season 3. Season yang sama. Kok bisa dari Tarzan? Madun kan gitu, Cing. Maksudnya emang berubah ini aja? Iya. Jadi misalkan nggak ada hubungannya nih lo dulu jadi Tarzan sama baru kita dapat tuh bantu utama. Dialog. Latihan lagi di teras. Iya, tapi kan nyokap gua bilang latihannya udah keren. Sekarang tinggal improve di bola begitu. Ngajar bola juga nyokap lo. Iya, gua latihan freestyle gitu. Bisa emang lo? Bisa sampai sekarang alhamdulillah. Dari situ tuh baru dapat peran membantu utama. Lumayan, Cing, itu 500.000 kan? Satu episode. Totally gue dapet sekitar 100-120 episode deh. Banyak juga dong. Alhamdulillah. Nah itu nggak lo terusin sinetron itu? Nggak lo tekunin? Casting lagi atau apa gitu? Gua itu, Cing, salahnya gua ada egois gede waktu itu. Kenapa? Gue pengen jadi pemain bola. Lo jadi sekolah bola? Tetap gue bilang mah uangnya buat sekolah bola deh. SSB. Di? Waktu itu di STC, Shot Tangerang City. Nyokap gue gak mau jadi artis. Gak mau. Ya udah, akhirnya gue SSB. Sekolah bola. Sampai apa? Tapi jujur, Cing, gue sampai main di Singapura. Bola? Singa Cup. Kalah sih. Singa Cup lagi namanya. Namanya Singa Cup. Kak Singa Cup. Lu sih kayak orang ngarang ininya. Sumpah ini beneran. Namanya Singa Cup. Sampai sekarang masih ada, Cing. Singa Cup. Itu apa? Liga, kompetisi atau? Kompetisi dia. Kayak Danan Cup gitu. Iya. Antara klub. ASEAN. Klub. Bayar tapi. Si klubnya harus bayar kalau mau ikut. Iya. PT kita. Nah si STC ikut. Berangkat gue ke Singapura. Keren. Juara. Kalah. Tapi kita kapten. Kalah gue sama Australia. Anjir. Jadi kan kalau ada orang ngomong, lu main bola, Bang? Main gue sampai Singapura. Oh iya, kalah. Parah, bre, gue kalah sama Australia waktu itu. Iya, keren sih kalau di ini. Iya. Mana ikutnya bayar. Bayar 3 juta. Nah, itu bergengsi, Cing. Singa Cup itu? Singa Cup. Tapi kok bayar kalau bergengsi? Sampai sekarang tuh beberapa, setahu gue ya, sorry banget kalau salah, beberapa yang kompetisi yang bergengsi emang harus ada spek uang. Tapi kan ada tetap kriterianya dong. Maksudnya lo level apa baru bisa ikut gitu? Atau open aja? Semua? Tetap ada, enggak sih, ada teman gue yang benar-benar nggak bisa main, berangkat. Ada, gue inget banget namanya Willy Tole. Kagak pernah latihan, kagak pernah apa. Satu sekolah sama gua di SMA, sekolah yang ngerokok segala macam, berangkat. Karena bayar. Gua panggil di sana. Gua ditendang sama, keren banget. Gua ditendang sama pemain Australia. Oke. Cedera gue. Ganti. Si Willy Tole lari, pukul, cok. Si pemainnya. Pemain Australia itu, bule Australia dipukul. Pukul sama dia. Sama Willy. Anjir, Willy. Pap, gue ingat. Pak. Si wasitnya, hey you, come here. Merah. Panggil dong, hey you, come here right now. Si Willy kan, kita kan berpikir liganya internasional. Berisik lu kumis dia mundur.
Sini tak cakep Melayu ya, sini kau. Panggil. Kartu merah. Kartu merah, dia udah nggak main lagi, situ doang, di cup itu, dia main itu doang, Cing. Jadi 4 juta, one game. Lumayan lah di kartu merah sama. Tapi kan dia bisa ngomong nggak sih? Iya, di pertandingan internasional. Kartu merah lawan Australia. Iya, gara-gara mukul. Gara-gara mukul, iya. Berliku juga loh, selesai kapan tuh? Udah gue pupus dah pemain bola. Kapan? Bisa nyokap. Pas nyokap bilang, adek lu mau kuliah, Spainnya sama nih kayak lo. Dan adek gue keterima di negeri. Lu gimana? Di situ gue kayak, nggak bisa nih, gue harus kerja. Udahlah ini hobi. Titik terakhir tuh ya. Si Gojek tuh, abis itu baru Gojek. Baru Gojek. Baru Moto. Tahunan itu. Baru bikin agensi. Sampai 2024 lah tuh. Merit di kapan? Merit itu gue 2021. Waktu kan lagi pandemi. Wah, kita jujur lagi lumayan tabungan dari si BTS. Karena ada dulu akal-akalan kita ya sih. Kita buat BTS digital. Maksudnya? BTS digital, jadi nggak ada bukunya. Jadi modal berkurang dong. Produksi cetak nggak ada. Harga sama. Dapat link. Jadi kalian teman-teman tinggal scan aja buku kalian digital. Kita ini 0 emisi. 0 emisi. 0 nyetak. Kencang tuh, Cing. Kencang banget. Karena biaya nyetak lumayan ya. Lumayan. Per buku bisa 70 sampai 80 ribu. Iya. 80 kali 300 nya 24 juta. Udah nyayur. Jadi kita merit di situ. Dalam keadaan pandemi. Yakin tuh lo. Karena lagi kencang dan kita ngerasa kata orang-orang habis nikah kan rezeki membuka rezeki. Dibuka kan. Bener gak? Ada beberapa omongan orang-orang tentang nikah yang menurut gue nggak relate dan nggak bisa dipercaya. Apa ya misalnya? Abis nikah tuh enak pacaran. Pacarannya saat nikah gitu? Iya, jadi abis nikah pacaran tuh enak. Istri gue nggak boleh gue punya pacar. Udah bukan pacaran sama itu. Termasuk rezeki, Cing. Kata orang. Rezeki nggak kebuka. Jatuh, Cing, gue parah. Jadi jobnya ada, uangnya lewat semua, nggak kekumpul. Tapi ada. Sampai di 2023 gue pernah ada di titik 50 ribu di ATM nggak ada. Udah punya anak. Ada 50 juta. Bam. Iya. Siapa tahu kan lo gitu loh nih. Benar-benar nggak ada. Gue makan, lu tau ini nggak, Ting? Telur bolak-balik yang jajanan. Iya, gue makan itu. 2000 pakai nasi. Cerita. Enggak, ini gue beneran. Gue bukan cerita from zero to hero. Enggak zero, minus. Kayak gitu loh. Parah, Cing. Tapi bini lo tetap ada di samping lo kan? Iya, sampai kan gue titipin dia ke rumah mertua. Bukan dititipin, dia pulang itu, Pak. Kalau dititipin ke tempat rumah orang lain, bukan ke rumah orang tuanya. Itu mah dia pulang. Iya lagi nih. Maksud gua tuh gini, Cing. Apa namanya? Dia pulang. Dia nggak tahan nih, gua pulang ya gitu. Bukan lo titipin ke tempat lain. Kalau ke orang tuanya mah dia pulang. Jangan-jangan itu ya? Emangnya pasti itu. Karena kata istri gue gini, aku tinggal tidur di rumah ibuku dulu deh biar makan. Iya. Gue langsung relate ya juga ya. Iya, dia pulang. Astagfirullahaladzim. Bener loh. Jadi lo punya duit nih sampai 50 ribu. Bini lo titipin dulu ke rumah mertua. Gue jadi benci dah. Iya bener. Iya. Terus lo ngapain? Sampai akhirnya bisa invoice kan, kalau agensi itu kan nunggu invoice, Cing. Cairnya kapan? Ada temponya gitu. Iya. Nunggu itu gue sambil kerja. Serabutan gue suka ngetek-ngetekin, misalkan bengkel wrapping mobil. Iya. Datang kita nge-shootin video mobil mau di wrapping. Bayar pego 150 ribu per datang. Lumayan itu.
Bikin konten gitu maksudnya? Iya, nge-video-videoin doang, sampai ngedit, sampai jadi satu video. Buat si bengkelnya? Betul, 150.000 per datang dulu. Lu datang aja tuh ke situ, mau nggak gue iniin gitu atau? Temen gue yang ngechat. Oh, karena lu bisa minjem duit ke dia 1 juta tuh. Bre, kerja aja nih di sini nih. Ntar lo per datang deh. Gue kasih. Oh ya udah Pak, siap. Datang gue seminggu sekali. Bikinin tuh. Bikinin. Jadi konten. Posting, bayar. Oh. Dari situ belajar tahu mobil kan kita kan. Iya. Yeah. Itu dari doi. Oke. Berapa lama tuh? Itu lo titipin ke istri lo titipin ke mertua? 2 bulan ada 2 bulan. Oh, 2 Tapi bulan. gue sempat kayak datang-datang ya. Dia Ya bilangnya, iya lo gila lo. Kalau lo gak datang bukan sempet. Bukan harus sempet, emang harus. Bukan disempetin itu. Itu mah bukan disempetin. Emang kalau 2 bulan lo kagak nengokin. kewajiban dia juga. Dulu sudah nengokin. Disempet. Ditipin burungnya masih ditengokin tuh kalau burung. Masih ada seminggu sekali dilihat burungnya. Udah bisa kicau belum gitu ya. 2 bulan tuh. Loh. Ya soalnya gini, sorry Jessica, sorry. Ya. Soalnya di skema semua yang bentuk istri gua kan. Gimana kalau aku pulang dulu ke mertua? Oke. Nanti aku bilang ke orang tua aku, kamu kerja dulu, kamu lagi kerja di luar kota ke Tegal. Aduh, serius, ini tuh bener-bener istri gua yang set up. Kenapa di Tegal? Mereka pasti bilang, itu mah dia mau pulang. Iya bener juga. Nggak enak Nggak, gitu dia kenapa ngomong. Tegal? Ayo, kenapa Tegal? Pak, kenapa pilihan kotanya Tegal? Ada apa? Karena waktu itu gua mau megang project nggak jadi. Di Tegal? Tegal Jazz, Tegal Bahari Jazz. Oh, Nggak jadi jalan. oke. Karena entah aku bilang ibu aku aja Tegal Bahari Jazz, kamu jadi jalan. Oh. Yaudah, Nah, lo selama aku di rumah, kamu ngapain? Lo disuruh ngapain? Sama dia? Ah. Cari, harus bisa sampai bisa balik gue bisa ngasih makan lagi. 2 bulan. Kasih makan. Enggak, emang belum kosong sih, Cing. Parah banget gue, parah banget. Itu kalau itu pas lagi malam, lagi meratapi nasib, lo berdua tangis-tangisan nggak? Nggak, ketawa kita. Ketawa? Ketawa terus. Dan istri gue nggak pernah yang, dia nggak ada di titik, nggak pernah sampai kayak, kamu segini dong, kalau nggak aku tinggal. Oh, enggak. Langsung aja dia pulang. Nggak pernah sampai pulang. Emang dia... Aduh, ini. Cuman cara ngomonginnya aja yang inilah. Gue bener-bener kepikiran loh. Lah? Iya loh. Iyalah, emang iya pulang dia. Itu dia nggak pernah ngomong, oh, ini nih, kalau nggak sampai gini gue tinggal ya. Enggak, dia cuma ngomong, aku sih rumah. Tunggu 2 bulan dapat, kalau kagak mah udah. Hah? Batas 3 bulan. Untung 2 bulan dapat ya. Itu sampai tahun keberapa lo ada di posisi itu nih? Sebenarnya sebentar sih, tapi cuma karena itu jatuh banget ya. Berasanya lama. Itu gue cuma mungkin dari 2023 bulan berberan, udah mulai good lagi gue. Bulan berberan udah bisa lo kasih makan istri lo? Udah, alhamdulillah. Dititipin lagi ke lo? Yeah. Sama mertua? Pulang. Ya, pulang, ya. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Terus kenapa jadi berhenti? Kalau emang udah oke, terus lo pilih jadi content creator? Nah dari situ kan gue belajar nabung kan tuh, Cing. Nabung. Terus gue pernah dengar dari temen gue, kalau kita punya anak, ada satu yang masih ngeganjel di hati lu dan lu mau coba, lu harus coba sebelum anak lu SD. Katanya. Sebelum SD lagi? Katanya kalau udah SD, lu udah harus siapin dana pendidikan dan lu udah nggak bisa coba-coba di hidup. Dia bilang gitu, kata temen gue. Oh, oke. Pikiran tuh gue, apa iya gitu. Ngobrol lah gue ke istri, gue mau ngonten. Sebelumnya udah ngonten belum? Belum. Lah, ya oke. Mau ngonten, terus istri lo? Karena istri gue sering lihat konten gue di brand-brand itu FVP, istri gue sih believe, tapi dia nggak believe untuk gue keluar dari kerjaan full total. Oke. Nggak boleh jadinya? Nggak boleh, dari Juni. Oh, gue tetap ngasih tau lah ide-ide gue segala macem. Dan ini ide yang si podcast ini sebenarnya kan dari zaman dulu waktu Deddy Corbuzier manggil Ragil. Pernah ada orang ngomong kan, katanya podcast smart people, tapi yang ngomong dumb people. Itu tuh gue udah punya skema dari 2022, belum ketemu yang pas. Sampai ada, itu tahun 2024 juga lewat. 2024 Andrew Hamilton. Orang stand up dari Australia. Dia yang cerita itu, tentang yang lo pukul di itu. Yang lo dipukul di... Mana? Main bola. Bukan ya, gak ada. Iya.
Gue kira ada lah hubungannya bersilang-silangan. Oke. Dia bikin. Dia ada konten pilarnya kayak gitu, podcast. Oke. Tapi dia serius, iya gitu. Bahas tentang dongeng anak-anak yang salah gitu-gitulah. Tapi lucu menurut gue. Gue bilang ke bini gue, nih gambarannya kayak gini. Istri belum boleh. Sampai akhirnya di bulan apa ya? Agustus lah. Istri gue boleh, tapi istri gue bilang nanti aku akan ada punya permintaan dulu ya. Sebelum kamu mulai, tapi dari aku ya udah. Udah dari situ gue baru proses pencarian host. Oke. Gue datang ke 6 orang lah temen gue, semuanya cancel. Karena kalau kita baca skripnya emang cringe. Kalau orang baca nih, podcastnya bakal begini nih tipenya. Enggak deh, aneh. Pada gitu 6 orang itu semuanya. Udah terakhir gue bilang bini gue, aduh nggak bisa deh, udah deh gue kerja aja. Sampai gue bilang tapi ada 1 orang nih yang menurut gue Bintang kan terkenal dulu dari SD sampai SMA dibilangnya pang. Apa tuh? Lu pede nggak Cing? Misalnya temen lu, misalnya lu jalan-jalan nih, ya bersepuluh ke puncak, nggak bawa duit, pede nggak? Enggak lah. Bintang pede, yang penting full. Bensin. Jadi pada makan dia diem aja diem. Kita jadi nggak enak ya teman-teman. Sini pang makan. Dia tipikal begitu. Pas gue ajak ngomong, gue belum selesai sampai bakal kayak gini konsepnya, nggak. Gue mau konten, gas. Kapan kita syuting? Anjay. Bintang kayak gitu. Serius lu nggak mau ini dulu? Gue ceritain dulu kayak gimana konsepnya. Gas. Jalan kita, dia bilang gitu. Udah, bener-bener omongannya gas. Kita cuma ketemu 20 menit di BSD. Gas, jalan kita. Bikin langsung. Desember istri gue ada permintaan tuh ternyata dia. Permintaan dia adalah gue harus punya tabungan 6 bulan. Minta umroh. Umroh kita berangkat Desember. Berdua gue sama istri. Doa lah gue di sana. Ya Allah mau ngonten, hasilnya terserah ya Allah. Tapi biar keponya hilang. Januari tanggal 18, tanggal 17, besokannya gue posting. Istri gue tiba-tiba berubah pikiran, dia nggak bolehin gue. Tiba-tiba 17 malam, gue udah syuting. Karena kan spendnya lumayan kan. Nggak, mending kamu jualan baju gamis. Gamis, gue inget banget. Apa tuh nama pasarnya Cing ya buat baju-baju kalau kita mau potong? Di mana? Ciledug juga. Cipadu. Jadi gue sambil konten tuh sambil ke Cipadu dari kemarin. Masih sempat bener-bener bikin satu gamis. Udah jadi. Udah tanggal 17 bini gue marah bener di mobil. Dia bilang, jokes kamu tuh bapak. Terus ada satu yang menurut gue kena tuh istri gue. Mungkin ya ketakutan seorang istri ya. Dia ngomong gini, kalau dulu kamu masih di Trisakti di kampus, kamu jokes begini, ketolong kali sama muka. Sekarang kamu udah gendut, bapak gue digituin. Bisnis aja lah yang bener-bener. Gue bilang ya udah syuting, udah bayar. Udahlah syuting dulu, udahlah post aja dulu. Video pertama tayang 1 juta views. Istri gue bangun. Ya udah deh, udah stop aja tuh yang di Cipadu. Ini beneran cerita real. Gemukin lagi tambah. Biar bapak. Stop aja udah kata dia gitu. Wah, gue bilang serius nih. Tapi kan belum ada uangnya. Belum, tapi karena waktu itu gue bilang ke bini gue gini janjinya. Gue sampai buat surat perjanjian ya. 6 bulan gak ada duit. Gue stop, gue akan kerja apapun, gaji gue semua buat lo, gue jadi bapak, totally bapak. Gue gak akan punya hobi, gue gak, ya udah, seumur hidup gue punya lo sama keluarga. Gue bilang itu ke dia, dan dia agree dengan itu. Video pertama 1 juta, dia bilang, oh ternyata lucu ya habis kulihat, karena gue gak preview ke dia. Lucu nih ternyata, Cing boleh lanjut ya Cing? Iya, silakan. Lucu nih, udah, selesai. Video kedua, apa ketiga, istri gue hamil Cing. Itu titik gue kayak tadi kita punya tabungan hidup yang pas banget 6 bulan dengan istri lahiran nggak bisa 3 bulan. Telepon lah asisten Bintang Kuri kan dia. Yes pak, gimana nih Bray? Terus meeting gue berdua. Kayaknya kalau sampai nanti bulan Februari nggak ada brand kita stop. Gue nggak bisa, gue harus cari kerja. Istri gue isi. Ternyata waktu gue doa di Ka'bah kan depan-depanan sama dia. Dia doa anak Cing di situ. Minta anak. Iya. Lo minta konten. Gue minta konten. Gue tuh ya aduh benar-benar. Tahu gitu minta yang pasti-pasti aja ya. Rumah minta mobil minta. Ya Allah, jadi sih apa tuh ya Allah tiba-tiba kalau emang seperti itu ya mikirnya. Iya. Udah gue bilang Bintang nggak bisa nih lanjut. Kenapa istri hamil? Gue udah pernah beberapa kali cerita juga sama teman-teman gue tentang si kisah ini. Karena gue bilang istri gue hamil, gue harus stop. Dia diem, benar-benar bengong. Karena Bintang baru nikah. Bintang baru banget nikah tanggal sekitar 20 Januari. Januarian. Dan gue baru ngubungin dia 23. Serius nih stop.
Enggak deh, Bray, lanjut. Kita udah viewsnya udah bagus. Dan kalau Allah udah titipin anak di perut istri lu, ingat janji Allah. Semua makhluk itu akan dicukupkan. Rezekinya kata Bintang. Wah, merinding gua. Lu percaya, Tang? Percaya. Dan konten keempat yang tayang, itu udah brand kecing. Anjay. 500 apa 600 ribu kan. Konten keempat. Wah, seneng lah gua. Bintang mau gua ajak, kita kan janji mau makan-makan. Sakit. Seminggu, Cing, gak bisa syuting. Si Bintang nih. Sakit, drop. Sampai mau dibawa ke RS. Wah, kenapa nih istri? Ntar aja deh biar Bintang yang cerita. Temu nongkrong. Kenapa, Tang? Gue nggak jadi resign. Kayaknya. Kenapa? Istri gue hamil. Wah. Hamil juga? Gue balikin. Ingat, Tang. Kalau Allah udah ngasih bayi di perut istri lu, Allah akan cukupkan rezekinya. Iya sih, bener. Udah sebulan. Nggak resign, tetap bertahan. Baru resign deh bulan lalu. Jadi istri gue lahiran September, istri Bintang Oktober, dan dua-duanya cewek. Dari situ kita, ya udah deh, emang mungkin rezeki anak ya, alhamdulillah, amin. Tambah Ramadan, tiba-tiba lagi malam Ramadan tuh gue inget banget tanggal belasan. Ngerokok biasa, kita ada, gue sama Bintang tetanggaan, Cing. Ada pos gitu loh, kayak pos. Ngerokok berdua. Apa nih mimpi lu di konten nih, Tang? Gue pengen akhir tahun follower gue 30.000 kata Bintang. Mau umroh. Besokannya gue di DM umroh gue. Sama Bintang? Iya, berdua. Bulan Ramadan. Namanya Mbak Julia. Dari Mbak Julia itu punya brand umroh bareng yuk. DM jam 2 pagi. Mau umroh nggak kamu sama Bintang? Nggak, gue bales prank. Ya nggak, didiemin dulu. Sejam tuh gue diem. Bintang baru ngomong soalnya tadi abis sisa. Gue balas, Mbak beneran nggak sih, Mbak? Beneran berangkat? Ada nggak? Gue besok gue panggil si Bintang, Tang mau ke Thailand nggak? Bercanda dulu. Thailand. Kok Thailand? Katanya ke Thailand, bener. Iya, tapi harus ada paspor, kita ada brand masuk ke Thailand. Oh iya, semangat banget, Cing. Jadi kita umroh. Udah pas sampai sana Mbak Julia, gue nggak dapat kontrak, nggak dapat apa, cuma Mbak Julia. Yang penting kamu sama Bintang berangkat. Udah, kita akhirnya Lebaran di sana, Cing, alhamdulillah tahun ini. Berdua di sana. Apa lu minta apa lagi di sana? Gue terima kasih dulu. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Karena kalau kita lihat dari 2021, ternyata semua yang dikasih itu ada yang emang harus dipelajarin. Kalau kita nggak lewatin itu nggak bisa ternyata. Ya Allah, makasih ya Allah. Gue nangis, gue sama Bintang. Ya Allah, makasih banget. Berdoa. Jadi gue sama Bintang, lu doa apa, Tang? Gue dicukupkan dulu aja deh doa ini. Gue juga gitu. Cukupkan ya Allah, terima kasih. Kemarin work segala macam. Aduh, sedih banget itu gue. Secepat itu, karena 3 bulan berarti. Iya. Umroh berdoa sama Bintang lagi. Akhirnya kita Lebaran di sono. Lebaran. Nah sekarang relatif aman dari konten. Kalau dibilang aman, alhamdulillah, cukup alhamdulillah. Seenggaknya cuma kalau kata gue sih, gue jadi gak kelihatan nganggur aja, Cing. Jadi kita emang ada day to day yang dikerjain kan. Jadi ada fokus lagi. Oh ya udah deh, kita bisa build up lagi dari awal. Itu doang. Insya Allah, tapi alhamdulillah kalau sudah berpendapatan, alhamdulillah sudah, Cing. Udah bisa lah mencukupi untuk kehidupan. Insya Allah cukup. Dengan anak. Bahkan istri yang baru melahirkan. Anak yang baru lahir kan, popoknya ganti setiap 3 kali sehari. Bajunya juga sebulan 2 bulan udah ganti. Benar, itu benar-benar. Susu. Makanan pengganti ASI, apa tuh namanya, vaksin. Iya, Cing. Vaksin lama ntar sampai 2 tahun. Mahal itu, Cing. Iya. Sumpah dah. Gue sampai kemarin, gue melukin anak gue yang pertama kan vaksinnya kagak komplit kan, bocah. Bocah kan udah kena badai keuangan. Iya. Tinggal dokter masih aman kok, Bu. Yang penting basicnya udah kena semua. Ya udah, dari situ gue, oh ya udahlah, berarti insya Allah bisa diperbaiki, masih bisa ada yang dikejar. Anak lo nih yang lahir di masa ini lo namain ada berbau-bau kondisi ini nggak? Ada Mika. Apa tuh? Dari Mekah kan doanya. Anjay. Doanya Mika. Iya. Si Bintang anaknya Dina dari Madinah. Gua lupa lagi nama anaknya Bintang. Madi. Tafiza. Wah, gue lupa. Oh. Lupa gue, Cing. Iya. Marah nih si Bintang nih. Iya.
Tapi mudah-mudahan tambah aman lah hidup ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kerjanya juga lebih enak, lebih enjoy karena lo bener-bener seneng kan kerjaan kayak gini. Mantep udah. Udah gak dititipin lagi bini lo. Bukan besok-besok lo cerita jangan dititipin ya. Dia minta pulang. Bener ini gitu ya. Dia minta pulang. Itu lebih dramatis sih sebenarnya. Kalau lo cerita, bini gue tuh sampai minta pulang. Tuh. Lebih from zero lagi itu. Nginep kok di mertua berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, iya. Nginep tuh pengungsi. Iya. Oke, Leon, Niko, terima kasih. Gue yang thank you banget. Sudah hadir sini, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Iyalah, yakinlah, nggak semudah itu ternyata menapaki dunia konten kreator. Banyak hal yang harus dikorbankan, banyak hal yang harus seriusin lah, yang pasti ya. Tapi satu yang gue pelajarin dari hari ini. Apa? Kalau kita punya masalah, emang ada POV lain ya. Iya. Yang sebenarnya lebih baik kita nggak tahu. Kita itu, bener gue tadi baru belajar loh. Mungkin sebenarnya pahitnya emang istri gue minta pulang. Iya emang, bukan. Ya nggak sih? Sebenarnya emang itu udah pasti. Tapi dari POV gue kan, oh enggak. Dia bersabar, menunggu proses gue. Iya. Pahitnya yang gue nggak tahu, emang dia minta pulang. Minta pulang, ya. Gue thank you banget udah ngasih insight ini juga Cing ke gue. Iya. Semoga Oke lah. ilmu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.